Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya untuk melakukan pemaparan tentang mata kuliah energi baru dan terbarukan. Kami ada dua dosen, yaitu dari saya, Dul Hadi, dan dari Universitas Papua, apa Unipa namanya, Bapak Antonius Duma Valentin. Semoga nantinya bisa memberikan masukan yang baik dan menjadikan eh, wawasan atau keilmuan bagi mahasiswa Papua maupun mahasiswa ITNI. Sebelum pemaparan yang lebih lanjut, karena ini pertemuan pertama, yaitu kami akan memberikan suatu penjelasan tentang eh, RPS yang untuk mata kuliah energi baru terbarukan. Di sini kita berikan rencana pembelajarannya. Yang pertama dari capaian pembelajaran eh, untuk mata kuliah energi baru terbarukan diberikan CPL, maka prodi dibebankan pada mata kuliah yaitu dari S09 yang artinya untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, yaitu CPL 1, dan CPL 2-nya masuk dalam kode PO P03 atau kemampuan menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisis dan merancang device atau sistem kompleks. Selanjutnya yang ketiga yaitu P04, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan inti bidang teknik elektro termasuk rangkaian elektrik, sistem dan sinyal serta yang digital, elektromagnetik, elektronika, big data, dan IoT. Ini ada hubungannya nantinya sebenarnya energi baru terbarukan di dalam aplikasi ini. Terus yang keempat P04, pada P07 yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan dalam kegiatan desain rekayasa di bidang teknik elektro. Selanjutnya P08 yaitu kemampuan memahami sistem energi terbarukan yang berkelanjutan. Ini termasuk dalam CPL 5. Selanjutnya KU2 yaitu pembebanan di bidang mata kuliah ini yaitu mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Ini masuk dalam capaian lulusan 6 atau CPL 6. Terus KU4 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Ini berdasarkan hasil dari analisis dan informasi data. Ini masuk dalam capaian lulusan ke-7. Selanjutnya KK2 mampu mendesain komponen, sistem atau proses di bidang teknik elektro untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global, serta memenuhi kebutuhan yang diharapkan dalam batasan-batasan realistis, meliputi hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutannya. Ini masuk dalam CPL 8. KK3 mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian. Tentunya di bidang teknik elektro. Ini masuk dalam CPL 9.
KK4 mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik elektro. Ini masuk di dalam CPL 10. KK10 mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kontemporer yang relevan. Ini masuk di dalam CPL 11. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari dua, yaitu CMK1, yaitu dan CPMK2. CPMK1 yaitu mampu menjelaskan jenis-jenis sumber energi, prinsip kerja, dan karakteristik macam-macam pembangkit energi baru dan terbarukan. Ini masuk di dalam kategori korelasinya dengan P03, P04, P07, dan P08. Selanjutnya yang kedua, CPMK2 yaitu kemampuan merancang sistem energi baru terbarukan secara mandiri dan atau berkelompok dan dapat mempertanggungjawabkan hasil rancangannya. Ini terkait dengan CPL S09, P03, P07, KU2, KU4, KK2, KK3, KK4, dan KK10. Itu adalah bagian capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut CPMK. Selanjutnya kita dari CPMK ini, sub CPMK-nya apa yang akan kita berikan untuk mata kuliah energi baru dan terbarukan. Yaitu tujuannya adalah untuk bisa mengetahui kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK-nya. Terdiri yang uh, kami siapkan yaitu terdiri dari 4 sub CPMK, yaitu sub CPMK 1 ya menjelaskan perbedaan potensi, permasalahan dan peluang energi baru terbarukan dan tidak terbarukan. Di sini artinya bisa mengenali, bisa mengetahui yang tidak terbarukan dan yang terbarukan itu seperti apa. Sub CPMK 2 menjelaskan prinsip kerja, komponen, dan karakteristik macam-macam pembangkit energi baru terbarukan, baik itu surya, air, angin, biomas, dan gelombang lautan, fuel cell, serta perpaduannya atau yang disebut dengan hybrid. Nah, ini prinsip-prinsip kerja yang kita ketahui. Kemungkinan ada yang hal-hal yang baru bisa juga kita tambahkan nantinya. Sub CPMK 3 yaitu menganalisis potensi dan merancang sistem pembangkit tenaga surya. Kita memang menekankan dua pembangkit listrik, tapi sampai dengan perencanaannya nanti. Sub CPMK 4 yaitu menganalisis potensi dan merancang sistem pembangkit tenaga air. Kita fokuskan PLTS dan PLTMH karena di sini lebih banyak kita dapatkan di lingkungan kita. Ini adalah masalah CPMA. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan definisi singkat mata kuliah. Nama mata kuliah ini adalah memberikan suatu pemahaman kepada Prodi Teknik Elektro S1 tentang pengetahuan dan keterampilan yang mendasar dan cukup untuk mampu dapat memahami tentang energi baru terbarukan. Materi yang akan diberikan dengan mulai konsep-konsep dasarnya sampai sehingga eh, mulai keterampilannya, praktiknya, yaitu yang akan kita berikan. Termasuk di sini energi terbarukan dari memberikan penjelasan sumber-sumber energi dan klasifikasi dari angin, air, matahari, sel bahan bakar, hybrid, sumber energi, maupun fuel cell, ya, sel bahan
Nah, terus prinsip kerjanya, karakteristik macam-macam pembangkit, energi terbarukan, terus kapasitas pembangkit energi baru terbarukan, kapasitas kebutuhan merancang sistem energi terbarukan, dan selanjutnya metode pembelajaran yang digunakan pada materi ini adalah ekspositori atau diskusi, tugas, kelompok, latihan soal, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan teknik penilaiannya yang digunakan dalam materi ini adalah observasi aktivitas belajar, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, dan tes lisan. Bahan kajian dari pembelajaran itu kita cantumkan ada 7, yaitu yang pertama deskripsi mata kuliah dan kontrak perkuliahan, pengantar energi terbarukan dan tidak terbarukan. Tentunya di dalamnya terdapat berbagai permasalahan, potensi, dan peluang dan perbedaan. Yang ketiga tentang prinsip kerja komponen kasih pembangkit listrik tenaga biomas, gelombang lautan, biru sel, angin, surya, dan air. Terus keempat adalah analisis potensi perancangan sistem pembangkit tenaga air. Analisis potensi perancangan sistem listrik tenaga surya. Kita memang menekankan air dan surya. Terus selanjutnya juga kita akan memberikan tugas kelompok serta hasil dari tugas kelompok untuk mahasiswa mempresentasikan hasilnya. Semoga eh, apa yang kita berikan menjadikan masukan bagi mahasiswa dan memberikan peningkatan bagi mahasiswa kita. Adapun pustaka di sini ada 6, yaitu dari Twitter mungkin tentang renewable resources, Zuba, Godot, dan solar energy Devio University of Technology, dan fuel cell technology. Jadi banyak. Demikian paparan kami tentang tentang RPS, dan di sini dijelaskan juga matriknya dari mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua, hingga sampai pertemuan terakhir, yaitu sampai pertemuan ke-14. Semoga, tapi pertemuan sampai pertemuan ke-8 itu sudah dilaksanakan dengan UTS, dan pertemuan ke-16-nya adalah ujian UAS, ujian akhir semester. Semoga apa yang diberikan dalam pertemuan ini bisa mendapatkan wawasan atau pengetahuan sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi atau untuk melaksanakan perkuliahan selanjutnya, pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 2, 3, dan selanjutnya. Semoga dari paparan kami memberikan penjelasan, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Matur nuwun.